Organisasi merupakan sebuah rumah besar yang Maulana Syekh mengistilahkan organisasi seperti orang sholat berjamaah. Tatkala sholat berjamaah dilaksanakan, pasti ada namanya imam dan ada namanya makmum. Di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah ada namanya imam rawatib yang akan menjadi imam di setiap sholat fardu 5 waktu. Tapi ada juga namanya imam besar yang akan melaksanakan menjadi imam pada Jumat, hari-hari besar. Seluruh imam-imam rawatib harus tunduk kepada imam besar pada saat kita sedang melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh kita mengatakan, ya saya menjadi imam sholat zuhur, saya telah di-SK-kan menjadi imam sholat subuh. Semua kita imam-imam rawatib berfungsi pada saat kita sedang melaksanakan sholat rawatib. Tatkala kita sedang melaksanakan sholat Jumat, maka akan tampillah imam besar yang seluruh imam-imam rawatib akan ikut menjadi makmum di belakangnya. Maulana Syekh menggambarkan organisasi Nahdlatul Watan ini ibarat sholat berjamaah, di mana antara imam dengan makmum tidak boleh ada perbedaan gerakan, tidak boleh berbeda tujuan, tidak boleh berbeda bacaan, sehingga dalam melaksanakan sholat imam dan makmum akan berjalan dengan baik. Organisasi besar sangatlah orang bangga kalau kita bisa menjalankan programnya. Organisasi besar sangatlah dibenci oleh orang-orang yang tidak setuju. Kekompakan, melihat kita kompak, orang menjadi sakit hati. Karena itu Maulana Syekh mengumpamakan, mengilustrasikan bahwa organisasi itu ibarat sholat berjamaah. Tatkala kita kompak imam dengan makmum, tidak ada jalan orang untuk bisa mendekati kita. Tidak ada jalan orang bisa menjadi Ibnu Saba, di mana Ibnu Saba dinaikkan oleh Maulana Syekh dalam wasiat yang sering terjadi di tengah-tengah pergolakan organisasi. Maulana Syekh mengatakan Ibnu Saba mengadu domba antara pemuda dengan pemuka, antara anggota dengan anggota, antara kita sesama kita. Semangat luar biasa pimpinan wilayah yang baru, kami menyampaikan selamat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi kenyataan. 10 kabupaten kota telah menunggu untuk kita bina, jangan dibinasakan. Kita bina dengan cara baik. Bagaimana cara Nabi kita di dalam membina orang berorganisasi? Disebutkan dalam sebuah doa Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim yang saya baca pertama tadi. Ada 4 sifat Nabi kita sebagai himawan, sebagai pimpinan pemuda, sebagai pimpinan orang tua, sebagai pimpinan negara, sebagai imam besar, sebagai imam kecil. Nabi kita memiliki 4 sifat yang diabadikan dalam Quran surat Toha yang mengatakan Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli. Ingin kita titip 4 sifat ini di dalam kepemimpinan pengurus wilayah, pimpinan wilayah Himah Nahdlatul Watan dalam rangka membina terus himawan-himawati kita se-Nusa Tenggara Barat. Pertama, sifat Rasul, keberhasilan beliau di saat dia menjadi pemuda, di saat beliau menjadi orang yang menjadi figur sentral pada saat dia masih muda, sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pertama, sifat beliau adalah syarhus sadri. Beliau memiliki wawasan yang luas, pemikiran yang luas yang dikenal dengan syarhus sadri. Beliau sangat luas dalam bergaul,
sangat luas pemikirannya, sehingga segala hal-hal yang kira-kira akan menimbulkan persoalan-persoalan baik di dalam maupun di luar, sangat berhati-hati Nabi kita. Karena itu kita sebagai generasi penerus pewaris Nabi Al-Maghfurlah Maulana Syekh, maka pertama yang harus kita tanamkan ada namanya syarhus sadri, lapang dada. Di saat kita diminta jadi depan, mari sesuai dengan kemampuan kita. Di saat jabatan kita tergeser menjadi bawahan, seperti katanya tadi lebih sadis sekali kalau menurut saya, bawahan menjadi atasan, atasan menjadi bawahan. Ya, tetapi itu sebuah kendaraan, tidak akan pernah mobil itu diam, muter terus. Ya, pernah di bawah, pernah di atas. Disitulah keindahan organisasi Nahdlatul Wathon. Sewaktu-waktu orang yang memimpin kita pimpin. Tetapi semuanya itu kita kembali sebagai pewaris para nabi, pewaris aulia, pewaris nabi kita, tentu kita kembali kepada ajaran nabi kita. Khairun nasi alipun wa ma'lupun. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau jadi pemimpin di saat dia dibutuhkan. Wa ma'lupun, dan mau dipimpin di saat dia menjadi bawahan. Banyak orang di saat jadi depan luar biasa semangatnya, di saat turun hilang, tidak ketempo-tempo kata Pimpus tadi. Ya. Karena itu Maulana Syekh menggambarkan organisasi ini sebuah salat berjamaah. Ada imam besar, di belakangnya ada saf-saf, ada saf paling depan. Siapa saf yang paling depan, itulah pengurus wilayah, pimpinan wilayah. Di saf berikutnya ada Pimda, di saf berikutnya ada Pimcap, dan seterusnya sampai komisarias. Ini saf-saf di belakang. Tatkala salah satu dari saf yang ada di belakang imam mengganggu imam, maka yang batal sholatnya bukan imam, tetapi makmum yang berada di belakang yang akan rusak. Karena itu di dalam menjalankan roda organisasi, mari pertama yang kita tanamkan syarhus sadri. Kita berlapang dada, siap menerima masukan, siap menerima teguran, siap menerima penolakan, karena kita ini adalah pewaris para nabi. Maulana Syekh ditolak oleh keluarganya. Apa yang kita bayangkan tidak semudah dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang terjadi di lapangan tidak semudah apa yang kita bayangkan di bangku perkuliahan. Karena itu di penghujung perkuliahan ada namanya kuliah kerja nyata. Bagaimana kita mencoba cocok enggak apa yang kita dapatkan di kampus dengan apa yang ada di lapangan. Karena itu dibutuhkan kita punya wawasan yang luas. Adik-adik akan berhadapan dengan orang yang tidak mau tahu, apatis terhadap program kita. Adik-adik akan berhadapan dengan orang yang sangat respon. Kadang-kadang juga disitulah membutuhkan kita namanya syarhus sadri. Ya, dikias sepanjang-panjangnya. Artinya kita harus luas pemikiran kita, karena ini kita berangkat dari organisasi. Organisasi dibuat oleh ulama besar, Qutbul Aqtab yang membanggakan semua ulama-ulama. Jangan sampai tercoreng nama organisasi gara-gara kita. Sebuah cita-cita yang baik sangatlah baik, tetapi ingat, sesuatu yang baik itu harus kita raih dengan 3 baik. Pertama, niat kita baik. Kedua, cara kita baik. Yang ketiga, waktunya juga baik. Salat ibadah yang paling tinggi, tetapi salah niatnya, salat itu menjadi sia-sia. Salat itu luar biasa, tatkala cara kita salat salah, niat kita bagus, caranya salah juga fatal, akibatnya tidak apa-apa. Begitu juga salat kita sudah niatnya bagus, caranya bagus, tapi waktunya tidak bagus, maka itu pun juga akan menghilangkan. Karena itu 3 baik itu harus kita jalankan dalam melaksanakan kegiatan keorganisasian. Niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik.